Mengapa Indonesia kembali ke negara kesatuan dan menganggap RIS dianggap melanggar janji? Jadi yang pertama-tama yaitu ada latar belakang terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Belanda masih ingin menguasai Indonesia. Karena itu, dilakukan beberapa perundingan antara Indonesia dan Belanda. Salah satu perundingan penting adalah Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Hasil dari perundingan tersebut adalah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 17 Desember 1949. Tetapi Indonesia harus berbentuk Republik Indonesia Serikat atau negara federal. Apa itu pengertian Republik Indonesia Serikat atau RIS? Jadi, Republik Indonesia Serikat adalah bentuk negara federal yang terdiri dari beberapa negara bagian yang memiliki pemerintahan sendiri. Contoh negara bagian dalam RIS antara lain yaitu Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Sumatera Timur, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Selatan. Walaupun berada dalam satu negara, setiap wilayah memiliki pemerintahan masing-masing. Mengapa Indonesia kembali ke negara kesatuan? Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pada 17 Agustus 1950 karena beberapa alasan yaitu yang pertama tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi seperti Indonesia sejak awal diproklamasikan sebagai negara kesatuan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Lalu RIS dianggap buatan Belanda karena banyak negara bagian dibentuk oleh Belanda untuk memecah persatuan Indonesia. Menimbulkan ketidakstabilan politik karena banyak perbedaan kepentingan antara negara bagian sehingga pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Yang selanjutnya itu ada tuntutan dari rakyat. Banyak rakyat di berbagai daerah menolak sistem federal dan ingin kembali ke negara kesatuan. Mengapa RIS dianggap melanggar janji? RIS dianggap melanggar janji karena beberapa alasan. 1. Bertentangan dengan semangat proklamasi 1945. Proklamasi menyatakan Indonesia sebagai negara yang bersatu. Yang kedua, tidak sesuai dengan pengakuan sebelumnya. Dalam perjanjian Linggarjati, Belanda telah mengakui Republik Indonesia. Yang ketiga, Belanda justru membentuk negara bagian baru. Hal ini dianggap sebagai cara Belanda untuk memecah belah Indonesia. Dan yang keempat, RIS tidak sepenuhnya berasal dari keinginan rakyat Indonesia. Banyak yang menilai RIS lahir karena tekanan politik Belanda. Akhir Republik Indonesia Serikat. Karena banyak penolakan dari rakyat dan tokoh nasional, negara-negara bagian dalam RIS akhirnya satu persatu bergabung kembali dengan Republik Indonesia. Pada 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia atau yang sering kita sebut dengan NKRI. Kesimpulannya adalah Indonesia kembali ke negara kesatuan karena rakyat ingin menjaga persatuan dan kesatuan negara. RIS dianggap melanggar janji karena tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan dan dianggap sebagai upaya Belanda untuk memecah belah Indonesia. Pembelajaran yang saya pahami dari pelajaran di sekolah, Indonesia kembali ke negara kesatuan bentuk Republik Indonesia Serikat atau yang sering kita sebut dengan RIS dianggap tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Alasannya, RIS dibentuk karena tekanan Belanda lewat Konferensi Meja Bundar, jadi bukan murni keinginan rakyat. Yang kedua, banyak daerah atau negara bagian itu buatan dari negara Belanda untuk memecah Indonesia. Yang ketiga, rakyat lebih mendukung bentuk negara kesatuan Republik Indonesia atau yang sering kita sebut dengan NKRI. Selanjutnya, alasan yang terakhir adalah RIS dianggap melanggar semangat Sumpah Pemuda Proklamasi Satu Bangsa Satu Negara. Akhirnya, tahun 1950 Indonesia resmi kembali menjadi negara NKRI.